semua membaca doa bersama-sama dipimpin sama ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Dibaca, dipimpin ya ketua kelas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dari awal ke akhir diberkahi oleh Allah, bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Ya. Semuanya udah bisa bahasa Arab belum? Ya? Ada ya? Udah pernah belajar bahasa Arab? Ya. Nanti kalau saya ngajar pakai bahasa Arab kalian bisa ya? Wow. Nanti saya hatiin, tenang aja. Kalau saya tanya, halukum? Jawabannya apa? Halukum itu artinya apa? Halukum? Bukan dong, nggak selamat pagi. Halukum itu kalau kita mau menanyakan kondisi keadaan seseorang. Kalau kondisinya baik, alhamdulillah baik. Kalau sakit, jawabannya ana marid, saya sakit. Harus dijawab. Kalau ada orang nanya, kita harus jawab. Itu salah satu bentuk menghargai orang lain. Kalian juga nggak mau mesti kalau di ngobrol diajak berbicara, tapi lawan bicaranya diem aja. Gitu. Jadi untuk menghargai kita jawab dengan baik dan benar, dengan jawaban yang sopan. Gitu. Apalagi kan kita semua beragama Islam, kita orang Muslim, ya kita harus sopan, harus baik ke sesama. Nah, kalau saya nanya, madza darsunal an, itu artinya apa pelajaran hari ini? Kalian jawabnya apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau diterjemahkan kan bahasa Arab itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya itu lughatul Arabiyah. Jadi kalau dia nanya madza darsunal an, jawabannya lughatul Arabiyah. Coba sekali lagi ya. Madza darsunal an? Jadi kalau yang nanya nanti, kalau kalian udah masuk pondok atau mungkin SMP SMA, kalian nanya madza darsunal an, itu artinya apa pelajaran hari ini? Jawabannya sesuai mata pelajarannya. Bahasa Arab, lughatul Arabiyah. Minggu lalu kita belajar apa nih? Bahasa Arab. Isim dhamir. Nah, sebelum masuk pelajaran selanjutnya, kita ngulang dulu. Isim dhamir itu apa? Isim dhamir pengertiannya
ismul ladzi yadullu ala domair. Artinya isim yang mewakili suatu domir. Contohnya saya. Saya itu bahasa Arabnya ana. Kalau kamu laki-laki, anta. Kamu perempuan, nanti. Itu namanya isim do. Sekarang kita masuk ke pelajaran baru. Oh ya, sebelum itu, tujuan kita dalam belajar bahasa Arab adalah untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Gimana cara kita mau pelajari Al-Quran kalau kita nggak bisa bahasa Arab? Gimana cara kita mau pelajari hadis kalau kita nggak bisa bahasa Arab? Jadi kita semua harus belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis merupakan landasan agama kita. Jadi kalau ada orang nanya tentang Al-Quran, kita bisa jawab. Kalau kita baca Al-Quran, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tuh langsung tahu artinya. Jadi kita bisa langsung mengamalkan. Hati kita bisa langsung tersentuh setiap membaca Al-Quran. Pernah lihat kan kalau ada orang baca Al-Quran menangis? Nah, itu berarti dia paham maknanya, dia tahu artinya gitu. Betapa hebatnya Al-Quran. Jadi salah satu tujuan kita belajar bahasa Arab untuk meningkatkan keimanan. Kalau kita baca Al-Quran, kita tahu maknanya, kita bisa menghayati, insya Allah keimanan dan ketakwaan kita akan meningkat. Nah, karena udah masuk siang ini, saya mau kasih satu kalimat motivasi buat kalian semua ini. Nah, kalimat ini syair yang bunyinya tarjun najata walam tasluk masalika fa inna safinata la tajri alal yabas. Sebelumnya ada yang pernah dengar syair ini? Belum ya? Nah, artinya kalau kalian tarjun najata, kalau kalian ingin sukses walam tasluk masalika, tapi kalian tidak menapaki atau melewati jalan kesuksesan tersebut, fa inna safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya kapal itu nggak berlayar di atas tanah yang kering. Kalau kalian pengen sukses, membahagiakan kedua orang tua, pintar ngaji, bisa bahasa Arab, jadi orang hebat, orang sukses di depannya, kalian harus melewati jalan-jalan kesuksesan. Apa jalan-jalan kesuksesan? Belajar, ibadah yang rajin kepada Allah, ya, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, itu jalan kesuksesan. Karena kalau kalian nggak melewati jalan kesuksesan, kalian nggak bisa sukses. Sama kayak kapal. Kalau kapal berlayar di darat, nggak bisa, nggak sukses kapal itu. Kalau kapal berjalan di atas laut, dia sukses sampai tujuan, bisa mengantarkan penumpangnya dari satu tempat ke lain. Nah, kita masuk pelajaran baru. Pelajaran yang ingin kita pelajari hari ini adalah mubtada wal khobar. Mubtada wal khobar. Nah, sebelum kita masuk, saya mau bagi-bagi mufradat baru. Jadi salah satu kunci untuk bisa berbahasa apapun tuh 80%-nya adalah menghafal kosakata. Kalau kita punya kosakata, kita bisa merangkai kata, kita bisa ngomongnya. Ya. Bekal semuanya ya, semuanya bekal kan? Istami'u, unduru, wasma'u, wa'idu. Itu artinya unzuru itu lihatlah, dengarkan, dan ikuti setelah saya. Oke, sekarang tema kita hari ini tuh kantin. Semuanya mulai ya, saya baca, nanti kalian ikuti, oke? 1, 2, 3. Halwa. 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 Fawakihun. 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 Mauzun makliyun.
dilihat dari gambarnya, halwa itu apa? Kalau fawakihun itu apa? Buah-buahan. Kalau mauzun makliyun, apa itu gambarnya? Dan berarti itu gambarnya ya. Mauzun makliyun itu pisang goreng. Mauzun itu pisang, makliyun itu gorengan. Kalau gorengan doang, bahasa Arabnya makliyun. Kalau pisang mauzun, pisang goreng mauzun. Kalau es krim, es krim. Kalau makronatun, makronatun itu mie. Kalau rusun, kalau nasi goreng, coba dong, jelas. Maksudnya maklum. Kalau gorengan-gorengan belakangnya maklum ya. Kalau baidun apa baidun? Labanun? Masirun? Jus atau sirup? Jus, sirup. Kalau ini biskuit? Biskuit coklat. Ini tulisannya nih biskuit coklat. Ini biskuit ya tadi ya. Oh, coklat. Kalau kahwatun? Kalau maun? Kalau sayur? Khubzun? Dan terakhir? Jadi kalau roti coklat, apa bahasa Arabnya? Kalau roti coklat? Biskuitun sapulatun. Khubzun itu bisa. Kalau susu coklat? Sekarang kan kita udah tahu ya bahasa Arabnya. Sekali lagi kita baca bareng-bareng bahasa Arab, terus artinya ya. Halun permen. Bingung kencok ya. Sampai kedengeran ke langit. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Halun permen. Permen halun. Fawakihun. Fawakihun buah-buahan. Buah-buahan fawakihun. Mauzun makliyun pisang goreng.
Ditulis dulu. Ditulis dulu, diganti. Di sini aja. Nggak usah dibuku. Ya, katanya nggak usah tulis, nggak usah buku tulis. Bergambarnya. Udah tahu kan semua nih ya? Ya, kayak gini. Men, tulis bawahnya. Halo, men. Wakihun, buah-buahan. Mauzun makliun, goreng. Makrunatun, Pinggang koheng. nih. Kalau panas pinggang koheng. Bahasa Indonesia dong. Ibu telur, lalu susu. Goreng. Kata siapa? Sama juga palanya buntung. Nggak ada palanya. Hah? Hah? Suka makan fotografer deh. Bapak fotografer. Apa sih nggak dibawa? Kenapa sih nggak dibawa? Foto yang baru. Tapi emang jangan ke bawah. Yang bener apa? Pamer Fajar. Di sini langsung kirim aja. Coba gua Cahayanya nyaru. bisa nggak bilang gua nggak foto dari tadi. Kita tadi udah dapat kosakata baru hari ini. Ya, kosakata itu bahasa Arabnya produk. Kosakata baru bahasa Arabnya produk ketiga. Kosakata baru. Semoga kosakata ini yang sudah kita dapatkan hari ini bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Arab. Nah, selanjutnya kita balik ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya, balik. Balik ke halaman selanjutnya. Di sini ada al-qiraah. Al-qiraah itu apa artinya? Al-qiraah. Al-qiraatun apa artinya? Ini di atas, pojok atas nih. Apa artinya? Artinya itu adalah bacaan, teks, atau cerita. Nah, jadi saya pengen ini saya baca dulu sekali, kalian semua menyimak, habis itu kita baca bareng-bareng lagi tadi. Nah, habis itu kita artiin lagi. Nah, itu aja belajar bahasa Arab. Baca, dengerin, artiin. Ya, dengerin dulu ya, saya baca ya. Kalian simak aja nih. Fil maqsafi.
Oh, saya ikutin dulu. Ikutin dulu. Fil maqsafi. Ya, kalau saya ikutin dulu. Saya ikutin dulu. Fil maqsafi. Zalika maqsaf. Maqsafun waral fasli. Maqsafun nadifun wa wasi'un. Nadhabu ila maqsafi kayak fil gini bisa gak? waqtil istirahati. Fil Gimana ya maqsafi nastari al-ma'kulati wal mashrubati. Min al-ma'kulati ar-ruzu wal makrunatu wal baydu wal halwa wal fakihatu wal mauzu wal ma'li wal khubzu wal biskuitu was sukulat wa ghairu dzalik min al mashrubati asyayu wal qahwatu wal ma'u wal labanu wal ayshayin wal ice cream wal asir wa ghairu dzalik. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Seperti biasa kita baca sekeras-kerasnya sampai kedengaran baik. Oke. 1, 2, 3. Fil maqsafi. Fil maqsafi. Dzalika maqsafu. Dzalika maqsafu. Al maqsafu wara al fasli. Al maqsafu wara al fasli. Al maqsafu wara al fasli. Al maqsafu nadifun. Al maqsafu nadifun. Wa wasi'un. Nashabu ila maqsafi fi waqtil istirahati. Fi waqtil istirahati. Fil maqsafi nastari al ma'kulati wal masrobati. Minal ma'kulati ar-ruzzu wal makrunatu wal baydu wal halwa wal fawakihu wal mauzun makli wal khubzu wal biskuitu was sukulatu wa ghairu dzalik minal mashrabati as-sayyu wal qahwatu wal ma'u wal labanu wa ice cream wal asir wa ghairu dzalik. Makasih ya. Kita belum baca. Nah, sekarang kita artiin satu-satu. Kita artinya perkata-perkata. Dari judul fil maqsafi. Ada yang tahu artinya fil maqsafi? Fil maqsafi. Fi itu artinya di. Maqsafi itu artinya kantin. Nah, jadi artinya teks kita hari ini judulnya di kantin. Sambil ditulis ya, sambil ditulis. Selanjutnya ada zalika maqsafu. Jadi ditulis di kertasnya aja, nggak usah di buku tulis. Jadi biar langsung tahu. Ini maqsaf ada di kantin. Selanjutnya zalika maqsafu. Zalika maqsafu. Ada yang tahu artinya? Zalika maqsafu. Zalika
Jangan gua. itu. Kalau ini hada hadi, kalau itu tilka sama dalika. Dalika artinya itu. Mas kamu itu kantin. Yang pakai Jadi roti. ada orang lagi nyeritain itu kantin. Selanjutnya al-maqsofu waral fasli. Al-maqsofu waral fasli. Nah, itu artinya al-maqsofu waral fasli. Al-maqsofu waral fasli. Al-maqsof tadi apa artinya? Maqsof kantin. Wara itu di belakang. Al-fasli artinya kelas. Jadi kantin di belakang kelas. Udah, dari rumah. Kantin di belakang kelas. Selanjutnya ya, al-maqsofu nadifun wa wasi'un. Al-maqsofu apa tadi artinya? Al-maqsofu kantin. Nadifun itu faslun, kelas tuh. Nadifun itu artinya bersih. Nadifun itu bersih. Terus wasi'un, wa yang pertama itu artinya dan. Wasi'un artinya luas. Jadi artinya apa? Al-maqsufu nadifun wa wasi'un. Artinya kantin bersih dan luas. Ya udah, lanjut ya. Nazhabu ilal maqsofi fi waqtil istirahati. Nazhabu itu artinya kita pergi. Nazhabu itu artinya kita pergi. Ila itu artinya ke. Ya, menunjukkan tujuan kita nih. Nazhabu itu kita pergi. Ila itu ke. Maksofun ada apa? Kantin. Jadi kita pergi ke kantin. Fi tadi apa fi artinya? Fi artinya di judul tadi ada fi. Di. Nah, waktu itu waktu. Al istirahati istirahat. Jadi apa artinya? Kita pergi ke kantin di waktu istirahat. Satu. Itu artinya. Kita pergi ke kantin di waktu istirahat. Udah tulis. Kita pergi ke kantin di waktu istirahat. Abu kita pergi, ila itu ke, al-maqsofi itu kantin, fi itu di, waktu itu waktu, al-istirahati itu istirahat. Kita lanjut ya. Fi maqsofi nastari al-makulati wal masrubati. Fi artinya apa? Fi maqsofi kantin. Nastari artinya kita membeli. Nastari itu artinya kita membeli. Al-makulati itu makanan. Al-makulati itu artinya makanan. Wa artinya apa tadi wa? Dan. Terus al-masrubati artinya minuman.
Jadi artinya apa? Fi Kita maksofi nastari al ma'kulati wal masrubati. Artinya apa? Di kantin kita membeli makanan. Nah, artinya ya. Di kantin kita membeli makanan dan minuman. Udah semuanya udah tulis? Di kantin kita, fi artinya di, maksofi itu kantin, nastari kita membeli, al makulati itu makanan, wa itu artinya dan, masrubati itu artinya minuman. Artinya di kantin kita membeli makanan dan minuman. Nah, sekarang kita lanjutkan. Minal makulati ar-ruzu wal makronatu wal baidu wal halwa wal akilatu wal maudul makli wal lukzu wal biskuitu was sukulatu wa ghairu dzalik. Ada salah satu ya. Mina itu apa? Mina dia ada itu apa? Mina itu dari. Al makulati itu apa dari makulati? Makanan. Dari makanan. Ar-ruzu artinya apa tadi? Ar-ruzu nasi. Terus makrunah wal makrunatu dan makrunah apa tadi? Mie. Wal baidu apa? Wal baidu itu artinya dan. Al baidu itu telur. Wal halwa dan halwa apa halwa? Halwa permen. Nah, wal fawakihu dan wajib dan fawakih apa tadi? Fawakih itu buah-buahan. Wal mauzun makliyun. Mauzun makli pisang goreng dan wal mauzun makliyun dan pisang goreng. Wal hubzu apa wal hubzu? Wal hubzu itu roti. Wal biskuit itu dan biskuit. Wal sukulatu dan coklat. Wa ghairu dzalik artinya dan yang lainnya. Jadi ini jelas ini. Tadi kan kita ke kantin untuk membeli makanan dan minuman. Dari makanan ya, minal makulati dari makanan ada nasi, ar-ruzu nasi, wal makronatu dan mie, wal baidu dan telur, wal halwa dan permen, wal fawakihu dan buah-buahan, wal mauzun makli dan pisang goreng, wal hubzu dan roti, wal biskuitu dan biskuit, wal sukulatu dan coklat, wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Kita lanjut. Minal masyrubati. Min apa tadi? Min artinya apa min? Dari masyrubati. Masyrubati itu minuman. Dan tadi kan disebutin dari makanan, sekarang disebutin dari minumannya. Minal masyrubati. Asyayu artinya asyayu. Di depan dari asyayu. Asyayu. Wal qahwatun kopi. Wal ma'u apa ma? Ma'u apa ma? Al ma'u air. Wal labanu laban susu. Wal ice cream wal asir sirup. Wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Jadi minal masrubati dari minuman ada as-sayyu wal qahwatu kopi, sayyu tadi teh, wal ma'u dan air, wal labanu dan susu, wal es krim dan es krim,
asiru dan siru wa ghairu dzalik dan lain sebagai. Nah, udah ya, udah diartiin semua? Udah? Sekarang saya pengen satu orang bacain bahasa Arabnya yang bisa dapat hadiah. Bahasain bahasa Arabnya. Nih, berani kan nih laki-laki? Bacain bahasa Arabnya. Perempuan yang berani ya? Dibaca aja. Kalau ada yang salah nanti saya bantu. Yang berani, yang mau dapat hadiah. Ada yang bisa dibaca ya, dibacakan ada harapannya. Oh, Pak. Kalau ada yang salah nanti dibenerin. Yang penting kalian mau baca berani gitu. Ada yang berani nggak nih? Ada yang mau baca? Maaf. Enggak? Ayo baca. Mau baca? Hah? Ayo dong, mau dong. Masa nggak ada yang berani laki-laki nih? Gak usah sama hatinya, baca bahasa Arabnya aja. Bahrul. Sofi, baca aja. Di sini aja, nggak usah maju. Di sini. Lo mau kemana ke lapangan? Di sini kan ada. Baca. Yang lain nyimak aja. Bil maksufi di kantin. Ya. Dalika itu kantin. Ya. Al-maksufu waro'a belakang kelas. Ya. Al-fasli Pasti nanti kelas. di belakang kelas. Kelas. Terus? Al-maksufi nadifun bersih dan luas. Wawasi'un Maksobu kantin. maksufu nadifun wawasi'un Kantin. kantin bersih dan luas. Ya. Terus? Nadhabu ilal maksufi di waktu istirahati. Ya. Kita pergi ke kantin di waktu istirahat. Ya. Maksufi wal makrunatu wal Sofi. Nastari. Bil maksofi. Nastari. maksufi nasdari al-makulati wal masrubati. Di kantin kita membeli makanan dan minuman. Ya. Minal makulati arruzu wasmulatu wa ghairu dzalik. Ya. Dari makanan. Dari makanan Ada nasi. ada nasi. Dari makanan ada nasi Ada nasi. dan mie Mie. dan telur Dan telur. dan permen Dan permen. dan buah Dan buah. dan pisang goreng Dan pisang goreng. dan roti Dan roti. dan biskuit dan coklat dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Minal masrubati Dan dari minuman dari minuman. Sayur. asayu teh wal kopi dan kopi Dan kopi. wal ma'u dan air wal labanu dan susu Ya. wa ice cream dan es krim wal ashwabul dan lain sebagainya. Bagus ya. Terima kasih buat Bahrul sudah berani membacakan teks kita nih. Tadi saya nyuruh baca teksnya aja, tapi Bahrul dihatiin juga, nggak apa-apa. Berarti hadiahnya tuh, hadiah. Nanti kalau sudah maju, kalian bisa maju yang berani, kalian jawab. Gak pernah mau salah, mau benar, nggak masalah.
belajar mufradat tentang kantin, makanan-makanan dan minuman-minuman di kantin. Kita juga sudah tadi baca teks tentang kantin. Ya, baru juga tadi berani baca teksnya, suruh baca doa tapi diartiin juga. Alhamdulillah bagus ya. Semoga baru jadi anak yang baik, cerdas, pintar seperti para orang tua. Cakep, pokoknya keren. Nah, sekarang kita baru masuk ke inti dari pelajaran kita hari ini. Kemarin kita belajar tentang isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti dalam bahasa Arab. Ana itu saya, anta itu kamu, anti itu kamu buat perempuan. Gua dia laki-laki, dia perempuan. Karena kita masuk ke bab baru namanya mubtada wal khobar. Ya. Al-mubtada wal mubtada wal khobar. Mubtada dan khobar. Apa artinya? Artinya ya mubtada, khobar. Mubtada wal khobar. Boleh ya saya sambil menjelaskan, nanti kalian tulis. Nah, nanti ada pertanyaan lagi. Mubtada wal khobar. Ini tuh terdiri dari dua. Ada mubtada dan khobar. Mubtada itu apa mubtada? Mubtada yaitu adalah subjek. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ada kan? Subjek. Subjek itu biasanya isinya benda mati. Tuh. Pokok kalimat itu orang yang mengerjakan gitu ya, pokoknya ya. Kalau dalam suatu film atau cerita itu MC, main karakter. Nah, mubtada ini. Selanjutnya ada khobar. Khobar itu kalau artinya adalah kabar, artinya itu kabar. Tapi kalau mubtada wal khobar artinya keterangan. Jadi khobar ini adalah keterangan dari mubtada. Kayak misalkan contohnya tadi di teks ada kan? Al-maqsofu nadifun. Kantin itu bersih. Di sini mubtadanya mana? Al-maqsofu nadifun. Subjeknya mana? Kantin bersih. Subjeknya kantin. Keterangannya bersih. Jadi di sini orang paham kalau kantin itu bersih. Itu namanya mubtada wal khobar. Al-maqsofu nadifun. Kantin itu bersih. Selanjutnya, pada dasarnya ya, mubtada itu tuh selalu di depan, khobar di belakang. Jelas dong ya, subjek di depan, keterangannya di belakang. Jadi bendanya dulu, baru keterangan si bendanya. Mubtada wal khobar. Contohnya tadi al-maqsofu nadifun. Kantin bersih. Mubtadanya maqsof kantin. Keterangannya nadifun bersih. Tapi di sini ada ciri-ciri lain dari mubtada khobar. Kalau mubtadanya itu muzakkar, laki-laki, khobarnya juga harus laki-laki. Kalau mubtadanya perempuan atau muannas, berarti khobarnya juga harus muannas. Jadi khobar itu selalu mengikuti mubtada. Jadi mereka tuh saling terhubung satu sama lain. Contohnya muannas itu di belakang kalimatnya ada tamarbutoh. Tahu tamarbutoh nggak? Tamarbutoh tuh ya ayam bulat. Nah, ini namanya tamarbutoh. Ayam bulat itu tamarbutoh. Kalau tayang kebuka, temannya ba, itu namanya maftuhah. Tamarbutoh, tamarbutoh. Karena saya mau tulis contoh di depan tentang mubtada wal khobar. Sebelumnya udah paham belum mubtada wal khobar? Mubtada itu apa? Mubtada itu subjek, khobar itu keterangan.
Nih, contoh satu di depan. Al-hubzu lazizun. Al-hubzu tadi ada apa? Hubzu. Itu artinya roti. Lazis artinya apa lazis? Lazis itu artinya lezat. Lezat. Roti lezat. Hubzun lazizun. Rotinya lezat. Di sini ada yang bisa ada yang bisa jawab? Tadinya yang mana? Roti. Lazis itu apa? Apa? Kedudukannya. Keterangan apa tadi bahasa Arabnya? Obat. Jadi ini subjek, ini keterangan. Ini sip. Yang depan itu mubtada, yang belakang itu obat. Kalau mubtadanya mudzakkar, laki-laki ini kan nggak ada tamar butuhnya. Berarti obatnya juga harus laki-laki. Tuh. Kalau depannya perempuan, belakangnya juga harus perempuan. Jadi obat itu pokoknya mengikut aja sama yang di depannya. Sudah paham ini? Mubtada wal obat? Sudah? Mubtada itu tadi subjek, obat itu keterangan. Keterangan itu selalu mengikuti apa? Obat itu selalu mengikuti mubtadanya. Jadi yang belakang itu sama kayak yang depan. Keterangan itu bisa disebut sifat gitu. Bahrul baik itu mubtada awal juga. Bahrulnya subjek, keterangannya baik, obatnya baik. Tadi sudah dikasih mufradat di depan nih. Yang makanan dan minuman. Saya pengen 2 orang, laki-laki 1, perempuan 1, buat contoh mubtada obat. Kalimat keterangannya ini aja. Lazis. Kalian tinggal cari depannya. Ada yang bisa nggak bikin kalimat belakangnya, keterangannya pakai lazis. Kalian tinggal cari mubtadanya. Mubtadanya terserah. Ikutin yang ada di depannya nih. Tadi kan udah ada makanan banyak. Sekarang tinggal kasih keterangannya ini. Subjeknya makanan yang tadi. Keterangannya ini. Ada yang mau kasih contoh nggak? Perempuan. Tadi laki-laki udah, betul. Perempuan. Bikin keterangan. Pisang goreng lezat. Benar. Pisang gorengnya apa? Pisang goreng itu cek. Lezatnya itu keterangan. Sekarang bahasa Arabin. Pisang goreng lezat. Pisang goreng apa bahasa Arabnya? Mauzun makliun lezat. Ladiyun. Mauzun makliun berarti pisang goreng lezat. Gitu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini saya sudah kasih mufradat. Mufradat itu kosakata baru tentang kantin. Kita juga tadi sudah membaca teks tentang kantin. Kita artiin juga. Hari ini kita juga sudah belajar tentang mubtada wal khobar. Mubtada itu apa dari mubtada? Subjek. Khobar itu apa khobar? Khobar itu keterangan. Dan keterangan itu selalu mengikuti subjek. Tadi belum di absen ya? Balik semua atau ada yang nggak hadir? Semua ya? Oh, semua berarti nggak ada yang ketinggalan pelajaran. Nah, untuk pelajaran minggu depan, saya pengen kalian di rumah mempelajari tentang isim isyarah. Kalau sebelumnya kita belajar isim dhamir, minggu depan insya Allah kita ketemu lagi belajar isim isyarah. Isim isyarah itu apa? Kata tunjuk. Haza, hazihi, tilka, sama
sama zalika. Kalian cari dulu di rumah apa itu isim isyarah, apa itu kata tunjuk, apa itu haza, hazi, tilka, sama zalika. Nah, itu juga jadi PR minggu depan hari Rabu kita ketemu lagi belajar tentang isim isyarah. Oh, terima kasih buat kalian semua. Hebat-hebat, kalian semangat. Tadi bacanya juga kencang-kencang. Terakhir dari saya, motivasi lagi. Terakhir dari saya, ingat perjuangan itu, perjuangan kalian masih jauh, kalian masih SD, masih banyak menempuh perjalanan-perjalanan lain, tingkat pelajaran yang lain. Ingat, tiada hidup tanpa masalah, tiada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetap berusahalah sampai Bismillahmu menjadi Alhamdulillah. Sekarang kita baca doa kefatul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekarang ketua yang mau pimpin doa siapa kalau pulang? Ya, pimpin lagi doa mau dipimpin juga mau pulang. Makasih banyak ya. Minggu depan di terakhir.